Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, saya absen 33 dari kelas 11 IPA 6. Saya akan menjelaskan kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Diawali dari Perang Dunia yang kedua yang dilaksanakan di Asia. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Perang ini terjadi antara Jepang melawan Sekutu. Jepang mengalami kekalahan ketika dibom oleh Sekutu pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Sebelum mengalami kekalahan, Jepang membangun badan organisasi di Indonesia, yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Tujuannya yaitu agar bangsa Indonesia bisa mempersiapkan diri untuk memerdekakan negaranya yang diberikan oleh Jepang. Kemudian BPUPKI ini dibubarkan dan digantilah oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Terauchi mengundang Soekarno, Hatta, dan Rajiman untuk ke Dalat, Vietnam, dan menginformasikan kepada mereka bahwa Tokyo akan mengalami kekalahan dan akan memerdekakan Indonesia. Kekalahan Jepang terjadi pada 14 Agustus 1945 yang menciptakan bahwa Jepang sudah mengalami vacuum of power atau tidak memiliki kekuasaan lagi di Indonesia. Pada 15 Agustus 1945, secara resmi Jepang menyerah kepada Sekutu. Berita kekalahan Jepang juga sudah terdengar dan tersebar di berbagai media dan terdengar oleh berbagai orang. Nah, khususnya yaitu pada golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wilkana, dan lain-lain. Pada 14 Agustus 1945, tiga tokoh yang tadi ke Vietnam, Soekarno, Hatta, dan Rajiman tibalah di Jakarta. Mereka langsung didesak oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan secepatnya. Namun terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ingin mempercepat kemerdekaan tanpa PPKI, sedangkan golongan tua ingin kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan oleh PPKI. Dampak dari perdebatan mereka, akhirnya Soekarno dibawa ke Nasdem Club Karawang. Nah, tujuannya yaitu yang pertama adalah agar mendesak Soekarno untuk mempercepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua adalah agar Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ini terhindar dari pengaruh-pengaruh Jepang. Walaupun terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua, akhirnya Soekarno dan Hatta dikembalikan lagi ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan bersama-sama. Kemudian mereka mengadakan rapat yang dipimpin oleh Soekarno untuk perumusan naskah teks proklamasi di ruang makan rumahnya Laksana Maida. Pada 17 Agustus 1945, pukul 2 dini hari ditemani oleh Bung Hatta dan juga Soebarjo dalam menulis teks proklamasi. Jadi, tokoh yang menulis teks proklamasi itu ada 3. Yang pertama adalah Soekarno, yang kedua adalah Hatta, yang ketiga adalah Ahmad Soebarjo. Kemudian rancangan teks proklamasi tersebut disetujui oleh para pemuda, kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi oleh Hatta membacakan teks proklamasi pada jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Kemudian berita proklamasi ini juga disebarluaskan seperti di radio, koran, telegraf, dan beritanya dari mulut ke mulut. Para perwakilan daerah dalam PPKI akhirnya pulang ke wilayahnya masing-masing untuk menyampaikan berita proklamasi.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, banyak sekali dukungan dari masyarakat dan kaum muda juga banyak masuk kepada badan-badan revolusioner yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!